Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, everyone. Afternoon. Pertama, terima kasih kepada kelompok 3, kelas B pagi semester 4 yang telah mengunjungi kelompok kami, kelompok 4 semester 6. Kelompok kami terdiri dari 8 orang, yaitu Daisy, Magdalena Mita Suli, Rika Kensya Fitriani, Irsya Amila, Faradina Dwi Safira, Sela Sylvia Intan Anada, Didi Susan Milenia, Rusuh Yesiantri Layo. Baiklah, judul penelitian kami yaitu An Analysis of Student Difficulties in English Speaking Skill, viewed from Student NCT of A Morning Class, 4th semester of IKIPG Pontianak in academic year 2020-2021. Tujuan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesulitan siswa dalam keterampilan berbicara bahasa Inggris dilihat dari kecemasan siswa kelas A pagi semester 4 IKIPG Pontianak tahun pelajaran 2020-2021. Lokasi penelitian. Dalam penelitian ini kami memilih IKIPG Pontianak. Lokasi ini dipilih berdasarkan pengamatan peneliti. Daerah ini paling dekat dan paling mudah untuk melakukan penelitian. Selama masa pandemi ini, pergerakan dan aktivitas dibatasi termasuk bepergian ke lokasi yang jauh atau daerah lain sehingga tidak memungkinkan untuk melakukan penelitian di lokasi lain. Jadi kami memilih IKIPG Pontianak sebagai lokasi penelitian kami. Populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas A pagi semester 4 IKIPG Pontianak. Populasi itu sendiri merupakan daerah generalisasi yang berupa subjek atau objek yang digambar. Kelas A pagi terdiri dari 29 siswa. Nah, instrumen. Dalam penelitian ini kami akan menggunakan kuesioner tertutup atau closed-ended question sebagai instrumen. Pertanyaan tertutup terdiri dari pilihan jawaban yang telah diisi sebelumnya untuk dipilih oleh responden. Contohnya itu ya atau tidak, atau setuju atau tidak setuju. Melalui angket tertutup ini, peneliti menyiapkan beberapa pertanyaan untuk dijadikan data atau sumber yang relevan dalam penelitian. Nah, di sini ada kisi-kisi dalam instrumen kuesioner. Kisi-kisi kesulitan speaking pada mahasiswa sini ada 4 aspek. Yang pertama, kesulitan dalam yang pertama yaitu kesulitan dalam menentukan ide percakapan, minimnya kosakata. Yang ketiga, kesulitan dalam tata bahasa. Yang keempat, kesulitan dalam pengucapan. Kemudian kisi-kisi pada kecemasan, ada 4 kategori atau aspek, yaitu cemas, khawatir, gugup, bingung, dan gemetar, tidak percaya diri, dan berkeringat. Bagisan? Bagisan? Nah, di sini ada pertanyaan. Pada pertanyaan difficult, kami menyiapkan 9 pertanyaan, dan pada pertanyaan anxiety atau kecemasan, kami menyiapkan 9 pernyataan. Sekian penjelasan dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, baiklah, saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu tentang data analisisnya. Dan di sini kelompok kami menggunakan data analisis statistik deskriptif karena sesuai dengan metode yang digunakan statistik deskriptif untuk penelitian ini, yaitu dengan tujuan untuk meringkas data secara terorganisasi atau terorganisir, dengan menggambarkan hubungan antara variabel dalam sampel atau populasinya. Nah, di sini ada hasil dari penelitian kami. Ya, di sini terlihat ada tabelnya. Tabel pertama yaitu dilihat dari tingkat kesulitan dalam berbicara. Hasilnya Susan. Nah, di sini ada diagramnya juga, bisa dilihat hasilnya, yaitu ada yang berwarna biru dan oranye, di mana berwarna biru itu adalah setuju, dan yang berwarna oranye adalah tidak setuju. Berdasarkan tabel tersebut, ada 84% siswa dari 29 siswa
84% dari 29 siswa itu setuju bahwa pernyataan kategori untuk mengetahui ide percakapan, kurangnya kosakata, terus pengucapan merupakan kesulitan dalam berbicara, dan sisanya yang 16% dari 29 siswa itu mengatakan bahwa tidak setuju bahwa pengucapan, kosakata dan kurangnya kosakata, ide percakapan itu merupakan kesulitan dalam berbicara. Selanjutnya ada tabel atau chat yang kedua. Nah, ini berdasarkan pada kecemasannya, dan hasilnya bisa dilihat chatnya itu kan. Nah, di sini ada chatnya lagi sama seperti tadi, yaitu di mana berdasarkan tabel ini, diagram ini, bahwa 74% dari 29 siswa setuju bahwa pernyataan yang terkait dengan aspek cemas, khawatir, gugup, bingung, gemetar, berkeringat itu merupakan tingkat kecemasan saat berbicara. Sedangkan 26%-nya tidak setuju bahwa itu merupakan tingkat kecemasan yang dirasakan saat berbicara. Nah, selanjutnya tabel yang ketiga. Nah, yang ketiga ini bisa dilihat ada high and low. Nah, dan ada juga chatnya atau diagramnya. Di sini ada minus dan overall skornya juga ya. Nah, dan dari tabel tersebut dia menunjukkan bahwa skor rata-rata keseluruhan kesulitan siswa dalam berbicara bahasa Inggris itu dari kategori kecemasan memiliki rata-rata skor yaitu 60%. Merasa kesulitan berbahasa Inggris dan dilihat dari tingkat kecemasannya, dan 40% bahwa tingkat berbicara dalam tingkat dilihat dari tingkat kecemasannya itu rendah. Nah, presentasi skor rata-rata kesulitan dalam berbicara bahasa Inggris dilihat dari kecemasannya ini dapat disimpulkan dia menunjukkan sangat tinggi karena dilihat dari hasilnya yaitu 60%. Nah, itulah sekiranya hasil dari penelitian yang telah kelompok kami dapatkan. Oke, baik, selesai. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Mungkin buat adik-adiknya yang ingin bertanya, dipersilakan. Isi Kak, saya mau tanya. Ya, silahkan. Perkenalan dulu. Terima kasih kepada kakak-kakak yang sudah presentasi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Vita Arianti. Saya dari kelas B pagi semester 4. Di sini yang saya tanyakan, di dalam teknik of sampling atau populasi dan sampel, yang dijadikan populasi itu kan anak kelas A pagi semester 4. Dan juga dituliskan bahwa populasi ini mengambil dari sekitaran 29 orang dalam kelas tersebut. Namun tidak menuliskan sampel atau menuliskan sampel. Memang ada penulisan yang salah atau memang 29 populasi itu juga beserta sampel. Jadi teknik of sampling apa yang digunakan untuk memilih populasi serta mengapa memilih teknik tersebut? Terima kasih. Oke, terima kasih Vita atas pertanyaannya. Baik, tentu saja akan dijawab oleh teman-teman yang ingin menjawab pertanyaan dari kita. Silakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaannya ya dari Vita tadi ya. Jadi begini ya, saya seperti yang sudah kita ketahui, teknik sampling itu kan terdiri dari dua jenis, yaitu probability sampling dan non-probability sampling. Dan di dalam penelitian kami ini, kami menggunakan metode non-probability sampling dengan teknik sampling jenuh. Dan kenapa kami menggunakan teknik sampling jenuh? Dikarenakan pandemi ini, jadi kami ini hanya boleh melakukan research itu di sekitar area kampus kita aja di IPGRI, hingga populasi yang kami gunakan atau yang kami dapatkan itu kan jumlahnya menjadi kecil ya. Jadi jumlah populasi yang kami dapatkan itu hanya sekitar 29 orang dari kelas A pagi semester 4.
Dan jadi 29 populasi yang kami dapatkan ini kami jadikan seluruhnya itu sampel karena kami menggunakan teknik sampling jenuh. Maka dari itu di dalam penelitian kami tidak ada kesalahan dalam penulisan jumlah populasi dan sampelnya. Seperti itu, terima kasih. Silahkan langsung saja ajukan pertanyaannya ya. Selamat perkenalan. Mau bertanya? Ya, silahkan. Sebelumnya terima kasih kepada kakak-kakak yang telah melakukan presentasi. Perkenalkan, nama saya Uunita Sari dari kelas B pagi semester 4. Pertanyaan saya di sini adalah, dalam penelitian yang kakak-kakak lakukan, alasan kuat kakak memilih menggunakan penelitian kuantitatif daripada penelitian yang lain seperti kualitatif itu apa ya, Kak? Sekian, terima kasih. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Uun. Di sini, karena sesuai dengan judul yang kami gunakan, yaitu Analysis of Student Difficulties in English Speaking Skill Pivot from Students ICT, atau analisis kesulitan siswa dalam keterampilan berbicara bahasa Inggris ditinjau dari kecemasan siswa, di mana hal ini tersebut melibatkan dua variabel. Maka menggunakan metode kuantitatif itu adalah sangat tepat. Dan kita ketahui bahwa metode kuantitatif dapat melakukan beberapa tugas sesuai tuntutan peneliti, yakni melihat perbandingan, mengetahui hubungan, melihat kecenderungan, melakukan pengelompokan, maupun penyederhanaan variabel. Sekian penjelasan dari saya. Apakah sudah mengerti? Sudah mengerti, Kak. Terima kasih atas jawabannya, Kak. Sama-sama. Baik. Apakah ada lagi ingin bertanya? Silahkan. Halo Kak, izin bertanya. Perkenalkan, nama saya Yola Yusnani dari kelas B pagi Bahasa Inggris semester 4. Nah, tadi kan udah dijelaskan kalau kakak ini memilih kuesioner tertutup kan sebagai instrumennya. Nah, bisa kasih alasan nggak kenapa kakak memilih kuesioner tertutup sebagai instrumennya gitu? Makasih. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Yola. Mengapa kami menggunakan kuesioner tertutup? Karena kuesioner tertutup itu memiliki keunggulan tersendiri. Yang pertama, mudah untuk diolah. Dan yang kedua, untuk para responden itu sendiri tidak perlu waktu yang panjang untuk mengisinya dan mudah diisi karena responden telah memilih jawaban yang disediakan. Dan alasan kami dan selain itu kami juga memilih kuesioner tertutup ini juga karena ketentuan dari dosen pengampu mata kuliah kami yang menentukan kami harus menggunakan teknik dan pengumpulan data. Bisa dimengerti? Nah, bisa. Makasih, Kak. Terima kasih. Ada lagi? Silahkan jika ingin bertanya. Izin bertanya, Kak. Ya, silahkan. Saya Windy Nur Ramadanti dari kelas B pagi semester 4. Saya ingin bertanya, di penelitian ini kakak menggunakan teknik of data collection berupa kuesioner tertutup. Mengapa tidak menggunakan kuesioner terbuka? Padahal jika menggunakan kuesioner terbuka, responden memiliki kebebasan untuk mengeluarkan pendapat, serta jawaban akan beragam. Apakah jawaban yang beragam tersebut dapat mempengaruhi hasil yang akan didapatkan? Terima kasih. Baik, langsung saya jawab ya pertanyaan Windy. Alasan kenapa kami lebih menggunakan closed-ended questionnaire dibanding open-ended questionnaire karena teknik ini cocok digunakan untuk kami melakukan survei. Dan kami akan mendapatkan respon yang lebih tinggi saat responden tidak perlu menulis terlalu banyak. Kemudian teknik ini juga mudah untuk dianalisis menggunakan presentase seperti pada lampiran hasil laporan tadi. Karena kita bisa memprediksi jawabannya. Selain beberapa alasan sebelumnya, ketentuan dari dosen pengampu mata kuliah sendiri yang menentukan kami harus menggunakan teknik of data collection closed-ended questionnaire. Dan tentu dengan jawaban yang beragam tadi mempengaruhi hasil penelitian. Terima kasih. Baik, terima kasih, Kak. Sama-sama. Sama-sama. Apakah ada lagi atau sudah cukup? Untuk penelitian kelompok kakak, research desainnya yang dipakai apa ya, Kak ya?
penelitian itu kan merupakan semua proses yang diperlukan dalam perencanaan dalam penelitian. Nah, berarti desain yang digunakan itu ya bisa kamu lihat di sini. Metodenya yaitu ada metode kuantitatif. Terus ada instrumennya yang digunakan yaitu ada closed-ended questionnaire. Terus data analisisnya juga menggunakan deskriptif statistik. Nah, itu merupakan desain penelitian yang kami gunakan. Jadi desain penelitian itu merupakan semua proses yang diperlukan dalam perencanaan atau pelaksanaan penelitian. Nah, ini merupakan desain-desain penelitian yang kami gunakan. Seperti itu. Bagaimana? Baik, Paham baik. maksud Terima saya? kasih. Mungkin Udah, Kak, cukup. saya itu kan ya Kak, mungkin itu maksudnya masuk ke descriptive study ya Kak, result design-nya. Karena result design descriptive study kan mengambil kayak populasi dan sampel, juga memakai kuesioner dan lain sebagainya. Oh, kami menggunakan deskriptif kuantitatif riset. Seperti kurang lebih seperti itu. Ya, Kak, terima kasih, Kak, atas jawabannya. Ya, sama-sama. Terima kasih juga atas pertanyaannya ya, semuanya. Atau udah boleh kita tutup, atau masih ada yang kurang jelas? Sudah, Kak, saya rasa sudah cukup semuanya. Oke. Terima kasih atas anak kelas B pagi semester 4 kelompok 3 ya. Iya, Kak. Ya, Kak. saya tutup ya presentasi kita hari ini. Terima kasih atas kunjungannya, partisipasinya, dan selamat sore, good afternoon semuanya. Stay safe and health. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.